Bapak Ibu kira-kira apa sih yang sudah dilakukan di LKP masing-masing dan merasa di mana kendalanya. Mungkin di sini kita bisa saling bertukar pikiran dan bisa memberikan saran satu sama lain. Oke? Materi saya mulai dari introduction, kemudian consumer behavior research, segmentation, targeting, and positioning, marketing strategi, dan juga summary atau strategi marketing untuk kursus daring. Nah, apa sih marketing itu? Bapak Ibu mungkin ada yang ingin memberikan pendapat. Pemasaran suatu produk. Oke, terima kasih Bu. Ibu. Pemasaran suatu produk yang melalui penelitian dahulu. Oke, ada tambahan ya. Ada lagi yang mau menambahkan? Memperkenalkan produk kepada orang lain. Oke, Kak ini aku nggak dengar suaranya dari tadi loh. Udah dapat marketing. Ini masih marketing Sama ya, masih dari tadi tuh masih marketing tuh dari tadi. Oh belum on ya, masih pemanasan. Pengaruh loh Sebenarnya soalnya. belum turun. Pengaruh nanti ke Oke. Kalau kita bicara kebantuan. definisi marketing, marketing is the science of and art of exploring, creating, and delivering value to satisfy the needs of a target market at a profit. Atau ilmu dan seni dalam eksplorasi, menciptakan dan memberikan nilai untuk memenuhi kebutuhan pasar dan mendapatkan keuntungan. Kalau kita bicara bisnis, ya sekarang bisnis apa sih yang kita nggak punya saingan? Hampir nggak ada ya Bapak Ibu ya. Jualan air minum, banyak banget saingannya. Mau jualan apa? Furniture, meja, banyak banget saingannya. Apalagi sekarang dengan belanja online segala macam yang saya oleh Tokopedia. Nih beli meja harganya cuma 200.000, pengirimannya dari Gresik atau dari mana gitu. Jadi hampir nggak ada ya bisnis yang nggak punya saingan. Begitu juga dengan LKP. Nah kalau in a way sebenarnya di sini kita kan bersaing secara sehat ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu adalah perwakilan dari LKP masing-masing. Ada yang dari kecantikan, ada yang dari komputer. Nah tapi intinya adalah gimana cara kita bersaing untuk memberikan nilai di dalam LKP kita, di dalam produk kita. Gimana cara kita kasih nilai sehingga orang bisa membedakan bisnis kita dengan bisnis orang lain. Makanya ada yang namanya merek Indomie, ada yang namanya merek Supermie, ada yang namanya merek mie sedap dan lain-lain. Itu kan karena diberikan nilai. Kalau dibilang sebenarnya namanya mie instan ya sama-sama aja. Yang namanya air ya sama-sama aja. Yang namanya meja ya sama-sama aja. Tapi diberikan nilai sehingga muncullah value-nya. Dan itu melalui proses. Marketing identifies unfulfilled needs and desire. Marketing mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan yang belum terpenuhi dan mendefinisikan serta mengukur pasar dan potensi keuntungan. Marketing juga menunjukkan dengan tepat segmen mana yang mampu dilayani oleh perusahaan dan merancang serta mempromosikan produk dan layanan yang sesuai. Jadi tadi jawaban semuanya betul ya, ibu-ibu ya. Kita menjual produk betul. Sebelum dijual kita research dulu, betul. Kita berikan nilai ke dalam produk kita, betul juga. Oke. Authentic marketing is not the art of selling what you make, but knowing what to make. Itu ya perbedaan yang mendasar antara sales dan marketing. Setiap bisnis pastinya butuh sales, butuh juga marketing. Tapi kalau sales itu adalah kita menjual produk yang kita punya. Kalau marketing kita menciptakan produk yang dibutuhkan sama orang. Berarti kalau dari proses sebenarnya marketing datang terlebih dahulu ya Bapak Ibu ya. Kita buat dulu nih, oke, saya mau buat program A. Kenapa? Karena saya sudah research. Nah setelah saya buat program A baru kita sales, kita jual. Gitu. Program yang kita buat sudah memiliki nilai, sudah juga kita memiliki pasarnya. Kita udah tahu nih ada orang yang mau mengambil program ini. Oke. Oke, kenapa sih marketing itu penting? Marketing itu penting karena marketing itu dapat mendevelop brand awareness. Brand awareness itu ada 4 tahap: attention, interest, desire, dan action. Atau yang biasanya dalam ilmu marketing itu kita singkat menjadi AIDA. Nah, attention ini adalah pertama kita harus menarik dulu perhatiannya. Nah, kalau kita bicara tentang marketing tools atau alat-alat marketing
ada banyak banget. Marketing itu kita bisa menggunakan iklan, menggunakan PR, public relation, menggunakan diskon, sales promotion, itu juga bagian dari marketing, menggunakan personal selling atau salesperson kita. Nah, masing-masing marketing tools itu memiliki tujuannya sendiri-sendiri. Contoh, kalau misalnya kita mau ngomongin attention, menarik perhatian konsumen, kita mau reach, menjangkau sebanyak mungkin orang, kita pasang iklan. Idealnya di mana? Di televisi, jutaan mata yang menonton gitu kan ya. Pasang di koran, pasang iklan di Google gitu ya. Itu baru attention. Baru mereka lihat, oh oke, menarik perhatian. Yang kedua masuk ke interest. Gimana caranya marketing itu kita bisa buat orang bukan cuma tahu, oh iya saya tahu RKP itu yang ada di Bogor kan misalnya. Nah tapi gimana cara orang bukan cuma tahu tapi mereka menjadi tertarik, kemudian sampai desire, timbul perasaan ingin mencoba. Kalau sampai mereka udah masuk nih ke RKP kita, permisi, saya mau tanya gimana sih caranya kalau ikut kursus di sini. Nah itu berarti sudah masuk ke tahap desire. Dan yang paling tinggi, yang pastinya tujuan kita semua adalah action. Mereka mau ikutan program pelatihan di LKP kita. Nah, kemudian marketing juga penting untuk meningkatkan kesuksesan penjualan. Caranya gimana sih? Kita harus jaga kualitas program kita, jaga kualitas instruktur kita, jaga kualitas fasilitas kita. Jadi bukan hanya satu hal aja kita jaga, tapi kita harus melihat pandangannya 360 derajat. Berikan pelayanan yang jitu dan gunakan teknik promosi yang tepat. Nah, marketing juga bisa meningkatkan reputasi perusahaan kita dan dapat membuat perusahaan terus berkembang pesat karena adanya pengalaman di bidang marketing. Mungkin sebagai contoh ya marketing yang sukses. Kalau misalnya nih saya akan mendeskripsikan sesuatu dan Bapak Ibu bisa sampaikan apa yang tertanam di otak Bapak Ibu. Kalau saya bilang soft drink, minuman bersoda, Coca-Cola, baru minuman bersodanya udah Coca-Cola, itu berarti top of mind-nya Bapak minuman bersoda ya Coca-Cola. Kenapa bisa begitu? Ya karena marketing. Gak cuma satu hari kita dengan kata Coca-Cola, besoknya kita Coca-Cola. Dan gitu ya. Kalau misalnya kita bicara deterjen apa misalnya? Rinso. Tapi saya mau tanya, berapa banyak di sini yang beneran pakai Rinso? Ada. Oke. Tapi nggak semuanya. Sekolah kecantikan, Puspita. Tadi kita ngomong Rinso, semuanya deterjen Rinso. Tapi siapa yang pakai? Paling 4-5 orang ya. Tapi berarti top of mind kita kalau deterjen itu Rinso. Pasta gigi. Pepsodent. Berapa yang pakai Pepsodent? Air mineral. Kita ini jadi kayak tebak-tebakan nih. Motor, komputer, beda-beda. Asal, oh banyak nih asal. Itu ya, jadi itu sebenarnya bisa terjadi kenapa? Karena proses marketing yang sudah lama nih. Udah lama kita ditanamkan terus di otak kita ya. Kalau pasta gigi itu Pepsodent, biarpun bisa aja pakainya Sensodyne, bisa aja pakainya Komodo dan lain-lain gitu. Oke, tapi yang namanya perusahaan itu penting marketing karena itu adalah usaha yang long lasting, yang panjang. Kalau misalnya kita bicara banting harga 20%, hari ini aja laku selesai, besok belum tentu. Tapi namanya marketing itu suatu yang harus kita lakukan terus menerus dan gak peduli perusahaan apapun itu sebesar atau sekecil apapun, produk atau servis yang dijual semuanya membutuhkan marketing. Setuju ya Bapak Ibu? Betul, setuju. Oke, kita lanjut nih. Kalau udah setuju enak nih, kalau nggak setuju kan berarti kita debat dulu ya. Oke, yang kedua consumer behavior research. Jadi ketika kita mau membuat sesuatu program, karena ini kan kita di RKP ya, jadi kita berbicaranya langsung aja ke program-program di kursus kita. Misalnya kita mau membuat suatu program nih, apakah itu short course, kursus kah, apakah itu workshop kah? Nah kita harus buat research dulu nih. Apa sih manfaatnya? Manfaatnya yang pasti pertama adalah untuk menciptakan program yang dibutuhkan oleh pasar dan sesuai dengan minat pasar.
Ibu ya, ini kan kami kan sudah mengajar ini angkatan ketiga alhamdulillah ya, dari yang pelatihan untuk koordinasi calon penerima bantuan sarana pendukung khusus daring. Dan banyak sekali yang memang masih punya pemikiran, di tempat saya khusus daring itu nggak laku. Banyak alasannya kan. Misalnya satu, jaringan internet belum masuk. Ya. Dua, orang-orangnya nggak gimana ya, nggak gaptek. Orang-orangnya gaptek. Atau tiga, kalau bidang saya mana mungkin bisa online, pasti nggak bisa. Nah, yang selalu saya tanyakan adalah apakah alasan-alasan tadi itu kata saya, atau kata teman saya, atau kata instruktur, atau kata target market kita? Kadang-kadang itu kata saya, asumsi. Jadi asumsi itu sebenarnya sangat membahayakan ya Bapak Ibu ya. Karena kalau misalnya kita berjalan berdasarkan asumsi, kita nggak dengar nih suara pasar yang sebenarnya. Padahal mungkin seperti kata Miss Hesti, mungkin sebenarnya malah target market kita udah jauh lebih pintar daripada kita. Jadi bahkan bukan kita yang harus mengedukasi mereka, tapi kita yang harus meningkatkan edukasi kita dalam pembelajaran online. Jadi research itu sangat penting. Jangan sampai kita selalu melangkah karena yang namanya asumsi. Gitu. Karena yang namanya asumsi. Research caranya gimana? Oh banyak banget. Kalau dulu mungkin kita harus sebar kuesioner ya, pakai kertas satu-satu. Nah sekarang kan udah ada yang namanya Google Form, kemudian Survey Monkey. Ya kita tinggal kirim aja link lewat WhatsApp, mereka isi langsung balik ke kita. Kemudian yang kedua, untuk meningkatkan pelayanan dan kepuasan pelanggan. Gimana kita bisa meningkatkan pelayanan kita kalau misalnya kita nggak tahu customer kita tuh maunya apa sih? Oh ternyata customer kita itu senang kalau merasa diperhatiin. Kalau mereka ulang tahun, mereka senang kalau dikirim email selamat ulang tahun. Hal simple, tapi itu bisa mengubah. Yang tadinya misalnya nih alumni kita 3 tahun lagi, 3 tahun lalu mereka ngambil khusus di kita. Tiba-tiba setiap tahun kita bilang selamat ulang tahun, dia jadi ingat nih sama kita. Kemudian ketika dia ingin upskilling, ingin mengambil lagi program khusus yang dia ingat siapa? Kita. Dan yang ketiga, untuk membuat pelanggan menjadi loyal. Yang sangat menyenangkan atau menarik dalam bidang pelatihan vokasi adalah yang namanya skill itu gak ada habisnya. Kalau misalnya ada yang sudah ambil rambut, bisa ambil sekretaris pengantin. Sudah ambil pengantin, bisa ambil kulit. Bisa ambil ujian, sertifikasi, bisa ambil dan lain-lain. Begitu juga dengan komputer ya. Ada animasi, kemudian ada desain, ada ilustrasi dan lain-lain, sangat banyak. Nah jadi bayangkan nih kalau misalnya murid-murid kita bisa kita kelola dengan baik sehingga mereka bisa menjadi loyal. Bayangkan kalau satu murid bisa mengambil 5 program di LKP kita, sales kita langsung dikali 5. Tapi bayangkan juga kalau misalnya mereka tidak puas dengan pelayanan kita, tidak puas dengan servis kita, akhirnya mereka hanya sekali, terus mending sekali sudah selesai. Udah sekali ambil khusus di kita, keluar, habis itu membicarakan yang tidak baik mengenai kita, itu bisa banget. Oke, lanjut. Gimana sih caranya menggali consumer behavior? Yang pertama adalah temukan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Apa sih yang mereka harapkan? Apa sih yang mereka sukai? Gadget apa sih yang mereka gunakan? Cara belajar seperti apa sih yang mereka senangi? Kemudian kita buat program yang sesuai. Sekarang misalnya yang lagi ngetren tuh makeup apa sih? Makeup Thailand atau makeup Korea kah? Atau makeup China, makeup Arab dan lain-lain. Nah, kita harus cari tahu terus. Kita harus sesuaikan juga dengan dunia industri. Kemudian yang kedua, lakukan riset pasar. Nah, ada beberapa hal yang harus kita lakukan saat melakukan market research. Di antaranya adalah competitor research. Kita lihat nih apa sih yang sedang dilakukan oleh kompetitor-kompetitor kita, oleh lembaga-lembaga khusus lain, oleh selegram atau youtuber yang bikin kelas online. Itu kan kompetitor kita juga ya Bapak Ibu ya. Iya. Kemudian kondisi perekonomian Indonesia ini, ianya kayaknya ada curhatannya tuh.
Iya. Apakah ada yang mau diceritakan? Iya. Gimana? Iya, saingannya memang betul Mas bilang tadi bahwa youtuber segala macam apa selebgram itu juga saingan kita, dan mereka itu memberikan konten itu biasanya tanpa biaya gitu. Sementara kita dari LKP jika ingin tetap terus bertahan hidup, LKP itu aja ya kita menerapkan adanya biaya. Nah, yang adanya gap itu yang bikin kita agak sulit gitu. Persaingannya benar-benar nggak imbang lah, sana gratis ini berbayar, orang lebih mikirnya jadinya enakan gua nonton YouTube aja sampai atau ikutin statusnya selebgram ini aja, mungkin dia ngasih tipsnya yang benar-benar ini bagus lah. Nanti boleh dibilang lagi sedikit curhatannya. Cucok. Iya, cocok Pak, betul. Terima kasih atas waktunya. Jadi memang persaingan untuk saat ini memang betul seperti Suwate bilang bahwa memang LKP itu bersaing dengan selebgram dan youtuber. Mereka memberikan konten rata-rata dengan tidak berbayar atau gratis. Dan kita sebagai LKP untuk keberlangsungan hidup LKP kita, jika kita membuka kursus otomatis akan berbayar. Nah, persaingan yang seperti ini yang menurut saya yang memang tidak imbang, karena memang terus terang berat ya Miss. Nah, itu untuk mengantisipasinya itu kami belum ada ide gitu loh. Itu saja. Oke, terima kasih Mbak. Jadi kalau misalnya kita bicara YouTuber, selebgram itu pastinya berbeda ya. Satu, mereka punya masa udah banyak. Mereka udah kita bisa bilang kayak selebriti lah gitu. Nah, public figure. Yang namanya public figure itu ngomong apa, biasanya gampang banget diikutin sama orang-orang lain. Sementara kita yang lembaga edukasi malah lebih susah gitu ketika kita bicara. Nah, caranya gimana Mbak? Kalau saya bisa sharing sih, karena itu saya rasa dirasakan bukan cuma oleh Mbak doang, tapi oleh semua kita yang ada di sini gitu. Bikin Bidang apapun influencer. itu. Bikin influencer, coba boleh. Tadi nggak gimana ya? Boleh Pak di sharing idenya? Ya, sekarang kalau nggak bikin influencer, begitu kita upload itu nanti influencer itu yang tugasnya untuk memviralkan. Jadi apa yang kegiatan positif kita itu jadi ada yang memviralkan, malah dibantu. Misalkan apa namanya, satu orang bisa berapa akun, modalnya sama, orangnya satu. Mungkin itu admin kita juga bisa kita dapat. Jadi seperti itu. Jadi ada strateginya juga ya Pak ya. Yang betul juga Pak, jadi kalau misalnya kita posting sesuatu, paling gampang dulu deh semua orang di LKP kita harus nge-repost, harus like, harus komen. Langkah keduanya semua keluarganya kita minta untuk like, komen, dan reshare gitu. Itu salah satu caranya ya Pak ya, supaya orang kan nanti begitu ngeliat, postingannya yang like 200 nih, tapi dia nggak tahu kan itu siapa. Yang penting kita udah mancing duluan. Nah kemudian selanjutnya untuk perbedaannya juga adalah gini, kalau misalnya mereka jadi gini Mbak, misalnya nih ada yang ngomong sama kita secara langsung, jujur aja saya pengen sih ambil kelas online di LKP mana Mbak? Sorry, Aditya, di LKP Aditya. Tapi kan saya lihat YouTube itu juga banyak ya, ada selebgram. Saya kayaknya lebih baik belajar dari situ aja. Nah, Mbak bisa menjawab seperti ini. Oh betul Mbak, ya memang sekarang banyak ya makeup artist yang berkarya di dalam YouTube, Instagram dan lain-lain. Kalau untuk pengetahuan tambahan sih itu bagus Mbak. Tapi kalau Mbak mau mempelajari, benar-benar mempelajari kecantikan, Mbak nggak bisa melalui YouTube saja. Karena yang namanya kecantikan itu baru kita mulai masuk ke teoritis. Kalau misalnya Mbak lihat nih di YouTube, oke, makeupnya cantik, modelnya udah cantik tuh Mbak. Modelnya udah cantik, di make upnya di mana juga cantik. Nah kalau kita akan mengajari nih Mbak, bagaimana cara makeup berdasarkan dengan bentuk wajah, kulit wajah, kemudian bentuk bibir, bentuk hidung, makeup untuk yang usia muda, untuk yang usia tua. Nah itu semua tidak bisa didapatkan hanya melalui YouTube. Jadi yang satu, jangan pernah kita terus menjatuhkan saingan kita itu. Karena kalau misalnya mereka fans beratnya, nanti mereka malah jelek-jelekin gitu ibaratnya ya. Tapi kita harus memberikan edukasi. Yang namanya YouTube itu menurut saya
bagus untuk kita pengetahuan tambahan. Tapi kalau memang kita mau belajar, ya nggak bisa. Nggak bisa, ada certain tips, ada hal tertentu yang tidak bisa dilakukan hanya dengan menonton YouTube. Seperti tadi ya, nggak ada interaksinya. Kalau misalnya muridnya mau bertanya gimana? Cara membuatnya juga pasti beda. Ya, mungkin seperti itu ya Pak ya. Apakah ada lagi yang mau menambahkan? Kolaborasi bisa banget, boleh di Ya Miss, saya Ganes Miss. Memang tidak menutup kemungkinan Miss, di dunia yang serba digital kita memang harus juga mengupgrade. Kalau kita dalam dunia pendidikan tidak berkolaborasi dengan praktisi, saya menyebutkan YouTuber dan influencer adalah praktisi. Sedangkan kita bergerak dalam bidang pendidikan, dan kita memang harus membuka diri untuk berkolaborasi ya. Setidaknya kita endorse begitu untuk bagaimana biar meningkatkan juga nama kita. Tetapi juga kita juga harus memberikan kisi-kisi bahwa kita itu adalah lembaga pendidikan yang bukan hanya memberikan materi dalam artian materi make up, juga ini ada tahap dan pembelajaran dengan benar begitu. Jadi how good you are untuk ini. Jadi bukan hanya dia pintar dalam bidang prakteknya, tapi untuk sisi akademisnya juga dapat. Terima kasih. Terima kasih Mas Ganes, betul sekali ya. Kolaborasi itu juga nanti akan saya bahas juga. Kolaborasi itu memang sangat penting, karena kalau kita berkolaborasi pastinya suara kita itu akan lebih didengar oleh banyak orang. Nah, kolaborasi pun bisa kita lakukan dengan berbagai jenis berbagai jenis ya, dan salah satunya adalah praktisi. Kalau tadi Mas Ganes menyebutkannya ya, bisa banget gitu. Mungkin salah satu pengalaman dari Puspita Marta, salah satu lulusan sukses dari kita adalah Kak Slem Wiono, dan kita membuat workshop bersama dengan Kak Slem. Jadi pembelajaran dari Kak Slem, tapi tetap kita lihat dia masih ada unsur edukasinya. Jadi bukan hanya yang praktisi aja gitu. Jadi tetap mengikuti step by step yang sesuai standar Puspita Marta, kemudian Puspita Marta mengeluarkan sertifikasinya. Gitu. Tapi memang alangkah indahnya nih kalau misalnya influencer itu, mungkin ada influencer kalau kita bicara nama besar yang udah followersnya juta-jutaan mungkin agak susah ya. Kalau saya sih jujur lebih senang influencer yang masih ya mungkin medium, followersnya nggak terlalu banyak tapi sudah punya kuasa, dan lebih baik lagi menggunakan influencer lokal. Kalau misalnya memang ada influencer lokal di daerah Bapak dan Ibu, bisa banget diajak kerjasama. Bahkan kita tawarkan aja ambil kursus di kita. Gitu. Kadang-kadang mereka itu dari saya coba gali-gali, mereka kebanyakan autodidak, dan sama seperti kita yang merasa kalau mereka enak, mereka cuma tinggal ngeblas aja langsung yang ikutan peserta kelasnya banyak gitu. Mungkin kita kayak gitu-gitu. Tapi mereka juga punya hal yang mereka iri dari kita, karena kita punya sertifikat dan mereka tidak. Sertifikat mereka hanya atas nama diri mereka, bukan atas nama lembaga. Dan itu banyak yang mengajak kami kerjasama. Boleh nggak kita bikin kelas bareng, sertifikatnya dari Puspita Marta? Nah itu juga sebenarnya bisa kita lakukan, bisa Bapak dan Ibu lakukan di LKP masing-masing. Oke, kita lanjut. Kemudian kondisi perekonomian Indonesia.